Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pembeli, Bapak Ibu, jamaah dan Ibu muliakan Allah, insyaallah. Alhamdulillah, puji syukur untuk kesempatan pada bisa malam Kamis menika kita saged melaksanakan satu hari kegiatan kajian rutin yang sampun dados agenda kita sekarang. Bagi kanthi pelaku ini kita saestu kalambar kanthi kelas Allah paring satu hari ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat. Jamaah kang hormati, kita dilaksanakan pembahasan tafsir surah Al-Insyirah. Ingkang kawula sampun kita kaji di ayat 3. Insyaallah dari mangke jadi kita laksanakan mlebet ayat sekarang. Kados pada sabenipun kita nanti kajian akhir kita perlu mudaah sesaran surah Al-Insyirah kangge nambahi nilai kesenan penting kajian kita dan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
kita kaji ayat tunggal, ayat kali, lajeng ayat 3. Ayat setunggal dumugi ayat 3 menika jelasaken inggih menika penyebutan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sepindah inggih menika nikmat kelapangan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang menika dipun ngendikaaken wonten ing ayat sepindah. Ingkang kalih inggih menika nikmatipun Allah dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika penghapusan dosa dan beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten ing dalu menika kita badhe mlebet dhateng ayat sekawan. Ayat sekawan menika tasih njelasaken kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados pundi kenikmatan nipun Allah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing ayat sekawan menika, monggo kita kaji sesarengan. Jamaah yang berbahagia, ayat sekawan wa rafa'na laka dzikra wa rafa'na laka dzikra, dan rafa'na kami tinggikan, berarti kami angkat, tinggikan, kami angkat kan itu. Kami sih tadi Allah. Atas Allah mengangkat, Allah meninggikan. Datang sinten laka kepada kamu, maksudipun sinten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados Allah mengangkat, meninggikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi cara napa? Dzikra. Maksudipun menyebut namamu. Terus ayat sekawan menika tasih bahas ngendikaaken nikmatipun Allah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang wujudipun apa? Nggih menika mengangkat, meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi cara menyebut nama beliau. Menyebut nama beliau. Itu caranya.
dhewe disebut-sebut. Nah, disebut-sebut di berbagai macam tempat, di berbagai macam kalangan oleh seseorang. Nah, uang mesti menilai ada apa. Nah, kok terangkat terus disebut-sebut terus. Lah wonten ing ayat menika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut. Lah penyebutan nama Rasulullah menika sebagai bentuk nikmatipun Allah datang beliau. Nah, jamaah yang hormati, saat menika kita kaji maksud dipun angkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan, mulai kapan? Nah, mulai kapan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diangkat oleh Allah? Mulai kapan nama Rasulullah disebut, diangkat dari Allah? Mulai kapan? Kapan kira-kira? Nah, kapan? Jadi nama beliau sudah disebut, sudah diangkat. Jawabannya pun sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah terangkat. Luar biasa kan? Ada satu nilai kelebihan khusus bagi Rasulullah kita ini. Sejak Nabi Adam nama beliau telah terangkat. Telah terangkat. Dan terus sampai kapan? Kapan dimulai? Berarti kapan berakhirnya? Mulainya sejak Nabi Adam sampai kapan nanti? Sampai hari kiamat. Dan ini tidak terjadi pada Nabi dan Rasul yang lain. Luar biasa. Maka sampai diabadikan warofa'na laka dzikra. Sebagai dasar, nek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi Adam itu sudah terangkat. Dibuka Quran surah Ali Imran ayat 81. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 81. Wonten ing ayat menika sudah mulai mengangkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi Adam. Wa akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa
qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kita pahami kalau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terangkat sejak Nabi Adam. Dan ingatlah, kata siapa ini? Kata Allah. Ingatlah ketika Allah mengambil lagi, ketika Allah mengambil perjanjian dari siapa? Para nabi. Berarti dari siapa? Para nabi berarti dari nabi siapa? Nabi Adam. Nah, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, berarti para nabi itu semuanya, para nabi telah ada perjanjian kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perjanjiannya? Nah, para nabi sejak Nabi Adam mengikat perjanjian kalian Allah. Apa bentuk perjanjiannya? Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu, aku siapa? Allah. Kepadamu siapa? Para nabi yang apa? Mendapatkan perjanjian berupa kitab dan berupa hikmah. Kemudian kemudian datang kepadamu. Nah, datang kepadamu kalau dengan Nabi Adam, kalau dengan Nabi yang lain, datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Nah, isi perjanjian ini. Jadi sumber itu kalau datang kepadamu seorang Rasul, nah yang membenarkan apa yang ada padamu, kowe kan tak kei kitab dan hikmah. Kemudian kamu nanti akan apa? Membenarkan, benar-benar beriman kepadanya dan menolongnya. Nah, kira-kira piye? Perjanjian pun Allah kan para nabi. Nah, ini yang dimaksud ini siapa ini? Muhammad Rasulullah SAW. Sudah dimunculkan setiap masing-masing nabi ketika akan diutus oleh Allah, ikatan perjanjian seperti ini. Luar biasa kan Rasulullah, sudah terangkat namanya sejak Nabi Adam berlaku sampai nanti hari kiamat. Apa kata Nabi yang dimintai perjanjian itu? Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Kenapa? Jadi sumber gue belum beriman kepadanya dan apa? Menolongnya. Gelem ora? Gelem ora? Ayo. Menerima enggak perjanjianku yang demikian itu? Mereka menjawab, apa jawabannya? Kami mengakui. Semua nabi mengakui nanti akan keberadaan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengakui semuanya dan juga mau menolongnya. Nah, mungkin berarti kita kaji syukur satu ayat ini rampung. Syukur satu ayat ini bisa rampung. Kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, hai para nabi, ya begitu. Saksikanlah, hai para nabi, semua nabi.
dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Nah, ini sebagai dasar Allah mengangkat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut apa? Namanya sejak kapan? Sejak Nabi Adam, dan terus sampai semua para nabi mengadakan ikatan perjanjian kalian Allah. Kalau nanti datang kepada seorang Rasul, kamu mau tidak untuk beriman dan menolongnya? Semua nabi jawab iya. Iya. Dan ini terjadi hanya pada diri pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah mau surah Ali Imran ayat 81. Sampai kapan? Jawabannya sampai hari kiamat. Jadi nama beliau itu tetap harum, terangkat. Nah, kira-kira menungso terangkat derajatnya, nama-nama disebut itu kira-kira kapan? Ada batasan waktu enggak? Ada. Kira-kira berapa lama? Orang baru tenar-tenarnya, setiap orang menyebutnya, dimanapun dia menyebut itu, kira-kira kapan? Habis periode hilang. Periodenya hilang, ya hilang sebutannya, lepas. Yes, hilang. Itu manusia. Kenapa? Yang mengangkat karena sama manusia. Tapi ini yang mengangkat dan menyebut dan mengabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah abadikan nanti di hari kiamat. Nah, terus pundi bentuk nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya terangkat terus sampai nanti kiamat, perlu dipahami. Bilih dari sekian, salah satu tanda kiamat itu akan apa? Akan datang. Itu salah satu tanda loh, bukan satu-satunya. Salah satu tanda kiamat itu akan datang. Nanti akan turunlah yang namanya Nabi Isa. Salah satu tanda hari kiamat itu nanti akan turunlah Nabi Isa. Karena apa? Nabi Isa itu keyakinan orang-orang siapa? Orang Yahudi telah apa? Telah mati dan disalib. Apa iya? Apa iya? Itu mati dan disalib? Apa jawabannya? Tidak. Nabi Isa itu bukan mati disalib seperti kepercayaan orang Yahudi, tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nah, yang disalib siapa? Ada orang yang Allah serupakan seperti Nabi Isa. Nah, sehingga Nabi Isa, para ahli tafsir sebagian ngendika sampai sekarang masih hidup, karena diangkat oleh Allah jasad dan rohnya. Allah alam di sisi Allah, maka itu nanti ketika menjelang kiamat akan diturunkan oleh Allah. Nah, tapi AWD orang bahas tentang terangkatnya Nabi Isa oleh Allah, namun referensi mawon mangke saged
Bapak Ibu jamaah wa surah An-Nisa ayat 156 sampai 158. Sampai 158. Itu Allah kisahkan untuk menjawab jawaban orang Yahudi yang meyakini nek apa? Isa itu telah disalib. Nah, mulai dijawab oleh Allah wonten ing niku surah An-Nisa ayat 158 bal rafa Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tapi Allah yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Isa diangkat oleh Allah. Lah, hal itu nanti akan turun menjelang hari kiamat. Lah, Nabi Isa turun menjelang hari kiamat itu akan memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pula Isa ini melaksanakan perjanjian kalian Allah. Jadi sukben kalau datang Nabi, Rasul yang namanya ini kamu siap untuk mengimani dan menolong agamanya, apa jawab dari? Qalu. Nah, ini betul. Maka Nabi Isa besok turun menjelang hari kiamat ke dunia ini akan memperjuangkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dikisahkan dalam satu hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nomor hadisipun 9270 dan Abu Dawud nomor hadisipun 4324 dan hadis ini disahihkan oleh Su'aib Al-Amawi. Terus pundi hadis ingkang jelasaken nek besok itu Nabi Isa menika badhe turun dan mau menolong agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, melaksanakan perjanjian kalian Allah. Laisa baini wa bainahu nabiyyun, kata Rasulullah, tidak ada nabi antara aku dengan Isa. Jadi tidak ada nabi lagi antara aku Rasulullah dengan Isa. Maksudnya apa? Nah, jadi Nabi Isa terus wis rene apa-apa naik kuwi terus lagi Nabi Muhammad. Dan tidak ada nabi antara aku dengan Nabi Isa. Dan nah ini kata Rasulullah, wa innahu nazilun, kata Rasulullah. Dan dia siapa? Isa nazilun, pasti akan turun, kata Rasulullah. Dan dia pasti turun. Kapan? Menjelang hari kiamat.
Niki kan pun masyhur di kalangan kita. Salah satu tanda kiamat itu akan datang kalau Nabi Isa sudah turun ke bumi. Nah, ini dasar hadisnya. Terus mau ngapa? Mau ngapa? Fayuqatilun nas. Nabi Isa itu akan memerangi manusia. Nabi Isa akan memerangi manusia. Lah, apa diperangi? Apa tujuannya? Alal Islam, agar masuk Islam. Masuk Islam. Jadi besok jadi di menjelang itu kata Ibnu Katsir, Nabi Isa itu nanti akan turun dan akan memerangi manusia yang tujuannya agar masuk Islam. Ini sebagai bukti perjanjian dengan Allah kalau saya Nabi Isa siap untuk menolong Rasulullah Muhammad SAW. Fayuqatilun nasa alal Islam. Nabi Isa akan memerangi manusia untuk masuk ke Islam. Fayadukus solid. Apalagi yang dilakukan? Menghancurkan salib. Salib itu akan dihancurkan semua oleh Nabi Isa. Jadi tugasnya satu, ke bumi akan menolong agama Nabi Muhammad SAW, merangi manusia agar masuk Islam. Yang kedua, menghancurkan salib. Kemudian yang ketiga, wayuqtalul khinzir. Apa? Membunuh babi. Berarti babi. Wah, ini kabeh karo Nabi Isa. Wa yad'ul jizyah, dan akan menghilangkan jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah itu apa? Jadi orang kafir kalau berada di negara Islam, agar dia aman tetap kekafirannya, maka dia harus membayar jizyah. Jizyah itu untuk mengamankan dirinya karena dia ingin hidup bersama orang Islam. Membayar jizyah. Namanya upeti. Nah, peti. Karena bayar upeti, dilindungi dia. Dilindungi, berhidup di negeri Islam. Kalau negara Islam, orang kafir bayar peti. Lah, tapi itu kondisi sekarang. Tapi nanti ketika Nabi Isa turun menghilangkan jizyah, itu tidak berlaku lagi. Cuma satu, masuk Islam apa tak? Paten jizyah dihilangkan. Tapi kalau kondisi ini berlaku, kamu bukan Islam, juga Islam, ingin aman, jizyah. Tapi besok ketika Nabi Isa turun, jizyah dihilangkan Nabi Isa, hanya dua jawaban: kamu masuk Islam atau mati. Maka Nabi Isa akan menghilangkan jizyah. Wa yad'ul jizyah wa yuhlikullahu fi zamanihi. Dan pada masanya Allah hancurkan agama-agama seluruhnya kecuali Islam, illal Islam.
berarti fungsi enek siji tok apa? Islam. Ketika Nabi Isa turun, perangi semua manusia. Ayo, Bibi, saya kira enek upeti-upetian Islam mati, itu aja. Nah, terus Allah pada zamannya itu menjadikan Islam. Wa yuhlikul masihud dajjal. Nah, ini salah satu di antaranya tugasnya Nabi Isa, yaitu akan membunuh Dajjal. Akan membunuh Dajjal. Maka orang-orang Yahudi besok bunuh semua. Bisa apa? Dan Nabi Isa akan diperangi oleh Nabi Isa. Nah, bentuk besok Nabi Isa mau memerangi, mau membunuh Dajjal pada zaman akhir nanti, kaum muslimin itu akan dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi akan melawan orang-orang kafir. Niki, nyata Pak niki, melawan orang kafir di bawah kepemimpinan Dajjal. Jadi wong kafir pemimpinnya Dajjal, wong muslim pemimpinnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Mereka membunuh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, sampai ketika mereka siapa? Orang-orang Yahudi, orang kafir itu bersembunyi di balik pohon dan batu-batuan, maka pohon dan batu itu akan bisa berbicara pada nantinya. Banyak pokoknya kafir Yahudi kejar Isa dan Imam Mahdi. Delik gon batu ngomong, delik gon pohon ngomong, pohon ngomong bahwa di balik mereka itu ada Yahudi ngomongnya. Ini Yahudi, ini batu ngomong. Silahkan dibunuh kan begitu. Batu, pohon, digodelek ngomong iki bocah pateni kan itu. Nah, kecuali itu nanti ada satu pohon yang tidak akan mau melaporkan. Pohon apa? Pohon gharqad. Karena pohon gharqad itu adalah pohonnya orang Yahudi. Ada satu pohon itu yang tidak mau berbicara dan melaporkan. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Isa akan memerangi, yaitu Imam Muslim nomor hadisipun 2122 dan Ahmad 27.502 nomor hadis itu. La taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi, tidak akan datang, kan begitu, tidak akan datang hatta yuqatilul muslimuna al-yahud, kecuali kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Tunggu Pak. Tunggu. Kecuali orang muslim memerangi Yahudi. Wa yaqtuluhu al-muslimuna hatta yuqtal bibul yahudiyah. Nah, kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Yahudi yang bersembunyi. Nah, kata Rasulullah, bersembunyi di mana? Min wara'il hajar. Apa wara? Wara itu belakang, hajar
watu nganti wong-wong Yahudi sing delik nek nggon buri apa? Buri watu wasyajar dan pohon fayaqulul hajaru aus sajar watu lan pohon itu ngomong ya muslim, wahai orang muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hada Yahudiyun, iki loh Yahudi, iki loh ya ini iki yang Yahudi. Apa maksudnya? Kemarilah dan bunuhlah. Illal gharqat wa innahu min sajaril yahud. Nah, kecuali nanti ada satu pohon yang tidak mau melaporkan karena memang itu adalah pohon orang Yahudi. Kapan? Itu nanti ketika menjelang hari akhir dan Nabi Isa tuh tetap hadis niku menjelaskan bilih Nabi Isa tetap mengemban misi menolong agama siapa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berapa lama itu nanti Nabi Isa tinggal di bumi? Rasulullah mendikake selama 40 tahun. Kemudian dia wafat, lalu kaum muslimin menyolatinya. Jadi besok itu tinggal satu tok agama Islam. Rakyat Islam mati, cuma itu aja. Nah, jamaah ingkang hormati, itu sebutan nama Rasulullah dari sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Engkau kali di mana dan di hadapan siapa nama Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah. Di mana kita? Nek di mana berarti jawabannya apa? Nek di mana jawabannya apa? Tempat. Di mana nama Nabi itu diangkat oleh Allah, berarti jawabannya tempat. Di mana? Terus di hadapan siapa? Di hadapan siapa berarti orang. Di mana dan di hadapan siapa? Insya Allah rampung bogor. Tapi yang bu, maksud saya terlalu nanti rampung itu sampai 1 jam. Di mana? Di bumi, di dunia. Nama Nabi Muhammad sebut diangkat oleh Allah. Di mana? Di bumi, di dunia, di langit, di akhirat. Ya tak? Di bumi, di dunia, di langit, dan di akhirat. Berarti enak kabeh tuh. Di dunianya sebut, buminya sebut, di langit sebut, di akhirat sebut. Terus pantas warafa'na laka dzikra. Nah terus di hadapan siapa? Di hadapan siapa? Di hadapan para manusia dan malaikat. Nah, cobi saiki kita kaji, kita pahami cara Allah mengangkat nama Rasulullah SAW di bumi
dan di dunia. Terus bunyi. Caranya bagaimana? Caranya Allah mengangkat, menyebut nama Nabi Muhammad SAW di dunia dan di bumi ini. Caranya bagaimana? Berbicara caranya gimana? Dengan cara menggandengkan dengan nama Allah. Jadi nama Rasulullah SAW digandengkan dengan nama Allah. Ini salah satu bentuk mengangkat nama beliau. Saiki manusia. Allah itu kan maha. Terus saiki katakanlah ada manusia yang senantiasa penyebutannya digandengkan dengan orang yang penting, begitu ya, orang yang penting. Kira-kira bagaimana? Iya, mesti orang kok angkat. Anggurnya pun iki mesti disebut. Ada apa ya? Kan gitu. Lah ini nama Nabi Muhammad digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di bumi dan di dunia. Mana bentuknya? Ketika orang melaksanakan sholat. Ketika orang melaksanakan sholat mesti menyebut Nabi Muhammad yang bergandengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ganti bacaannya. Tasahud. Nek panjenengan maca at-tahiyatu lillah utawa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut sampai akhir, nanti akan ketemu di sana asyhadu alla wa asyhadu. Jadi digandengkan Allah terus Rasulullah. Kapan? Di dunia, di bumi ini telah terangkat. Siapapun orang yang melaksanakan sholat, mau tidak mau pasti membacanya. Saksi mengangkat nama Muhammad SAW ketika sholat. Yang kedua, khusus dalam syahadat. Syahadat itu rukun Islam yang berapa? Pertama. Jadi orang kalau ingin masuk Islam, ya pintunya adalah syahadat. Nah, dalam pintu masuk Islam membaca syahadat itu, maka di sana terkenal syahadat tauhid sama syahadat Rasul. Allah dan Rasul disandingkan. Yang ketiga, ketika azan. Yang Pak Dosi, lafaz azan. Di sana disebut Allah, setelah itu disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana coba? Asyhadu alla ilaha illallah. Ya lah, terus balik itu Rasulullah. Ya. Itu di mana? Di bumi. Di mana? Di dunia. Terangkat. Dan di mana lagi? Di setiap ibadah. Di setiap ibadah apapun nama Rasulullah Muhammad SAW itu terus terangkat. Berikut penjelasannya. Kok di setiap ibadah mesti nama Nabi Muhammad terangkat? Berikut penjelasannya. Karena syarat diterimanya apa? Amalan apa? Ibadah itu harus
sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita kenal dengan muttaba'ah atau ittiba. Maksudnya kepada siapa itu? Kepada Rasulullah. Maka setiap orang akan sholat, bagaimana ini Rasulullah? Setiap orang akan lakukan ibadah, bagaimana sesuai Rasulullah? Setiap ibadah, nama beliau terus seperti terangkat. Karena apa? Akan menyesuaikan beliau. Itu di dunianya, itu di dunia. Luar biasa. Satu ayat, wa rafa'na laka dzikra. Itu di dunia dan di bumi. Sedangkan ketika ada di langit, tadi kan di mana? Itu pertanyaannya. Di mana? Bumi, dunia, mana lagi? Di langit. Di langit. Gimana di langitnya? Penyebutan ketika nama Rasul di langit. Gimana? Hah? Pernah tanya kita? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan siapa? Malaikat. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat ala nabi, kepada nabi. Sebut Allah menyebut, para malaikat menyebut. Di mana itu berarti? Mereka ini di langit. Allah sebut, malaikat sebut, bersolat kepada nabi. Nah, kalau Allah malaikat saja nyebut, maka di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah saja menyebut bersolawat, malaikat bersolawat, orang beriman, hendaklah kamu itu bersolawat kepada Nabi dan ucapkan salam hormatan kepadanya di langit. Di langit. Nah, itulah penjelasan Ibnu Katsir. Kemudian ketika Allah mengangkat, menyebutnya di akhirat. Di akhirat pun ketemu toh, di dunianya, di buminya udah, di langitnya udah, di hadapan siapa? Di hadapan Allah, malaikat, termasuk semua hamba Allah, manusia beriman, ya udah. Nah sekarang ketika di akhirat nama Nabi tetap berkibar dan harum sampai di akhirat. Apa? Ketika Rasulullah memberikan syafaat waktu manusia dikumpulkan di mahsyar. Masya Allah. Ketika manusia dikumpulkan di mahsyar. Nek niki ketoke wis pernah kita kaji ten niki. Rikala kelo kelingan ngajine nek kono kayak madhep apa? Madhep kidul. Isih nganggo LCD kelingan lah. Tapi wis belasan tahun dadi upama lali wajar. Dan hadisnya tak paparke seperti itu. Ada. Itu ketika manusia dari Nabi Adam sampai Rasulullah dikumpulkan jadi satu besok di hari kiamat di satu tanah lapang begitu. Ada seorang penyeru akan menyeru mereka.
pandangan menembus mereka dan matahari mendekat. Datu riwayat srengenge di doke hanya 1 mil. Mil itu apa? Apa mil jengkal, apa mil untuk celak manusia itu, apa mil yang lain? Perbedaan pendapat. Intinya sangat dekat kan begitu. Udah sangat-sangat duka dan payah manusia berkumpul di mahsyar, di tanah lapang itu. Mereka tidak mampu untuk memikulnya, saking ngerinya, panas. Orang-orang saling berkata satu sama lain. Bahasa Jawanya apa ini? Dongdo Udoroso. Apa kalian tidak melihat yang telah menimpa? Apakah kalian tidak melihat siapa yang berikan kalian syafaat? Bingung. Orang-orang saling berkata satu sama lain. Akhirnya disimpulkan, hendaklah kalian menemui Nabi Adam. Nabi Adam dipenuhi, angkat tangan Nabi Adam. Intinya apa? Huraisyah. Mengapa? Karena dulu aku telah melakukan dosa. Ya tahu Nabi Adam melakukan dosa. Kalau dipet ayatnya, apakah Nabi Muhammad punya dosa? Jawabannya iya. Tidak hanya Nabi, seluruh Nabi dan Rasul punya dosa. Hanya saja dosa-dosa yang dilakukan oleh beliau itu bukan dosa-dosa yang lebih besar, merendahkan, diberikan Allah yang enggak, hanya kecil-kecil, maka itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah. Nah, aku disik dewe ragendah kok. Lakukan Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana. Aku berdoa, aku salah, orang itu aku penjara kesamat, pedian. Nyanggone no. Ngomong ya neno. No padha orang itu karena apa? Dulu aku juga pernah melakukan dosa. Dosa. Apa dosanya no? Soben, dikira bahas sesuatu sak jam atau jam berapa? Iya. Menyambutnya Nabi Ibrahim. Ibrahim juga begitu. Aku resoh, justru aku melakukan 3 dosa, 3 kesalahan. Renjo. Apa kesalahan Nabi Ibrahim? 3 ini. Rasa jeruk malam ini. Pergilah kepada Musa. Nabul beruntung ya Musa. Apa jawab Musa? Aku raidoh. Dulu aku juga melakukan dosa. Apa dosanya Musa? Orang sadar begini. Nah, wes kalau yang boleh Isa, nah boleh Isa. Gimana Isa jawab aku yora? Orang Isa, nggak bisa. Silahkan pergi kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah di situ Rasulullah terus pergi ke bawah arsy. Arsy itu apa? Belum kita kaji. Aku bersungkur sujud kepada Allah. Lalu Allah memulai dengan pujian dan sanjungan untukku. Allah menyanjung Rasulullah. Ini disebut, coba bayangkan. Jadi Rasulullah disambati ke arah sujud, Allah menyanjung sampai hari kiamat tetap diangkat namanya. Sanjung untukku yang belum pernah disampaikan kepada seorang pun sebelumku, nggak pernah diberikan, hanya pada Rasulullah. Kemudian dikatakan, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti kau diberi. Ketika syafaat, niscaya akan diizinkan untuk memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku, aku berkata, wahai Rabb umatku, wahai Rabb umatku, wahai Rabb umatku. Masya Allah. Ia berkata, hai Muhammad, masukkan
orang-orang yang tidak dihisab dari umatmu melalui pintu-pintu surga sebelah kanan, dan mereka adalah sekutu semua manusia selain pintu-pintu itu, melalui pintu-pintu surga sebelah kanan. Luar biasa. Jadi intinya sampai nanti di masa dari kiamat, nama Rasulullah tetap terangkat dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang hormati, wonten ing ayat sekawan menika perlu kita pahami, wonten ing kesimpulanipun pilih Allah mengangkat nama Rasulullah SAW dengan cara menyebutnya. Di mana? Di dunia, di bumi, kemudian di langit, kemudian di akhirat, di hadapan Allah, malaikat, dan hamba-hambanya. Mungkin bermanfaat. Insyaallah besok kita sambung wonten ing ayat gangsal, ayat selanjutnya. Jadi saya mau ini 1 jam hampir 1 jam setengah karena menghabiskan nek ora di rampung itu bisa ayat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.